Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hibzan Arif Alazam dengan NPM 754230057 dari program studi Diploma 4 Logistik Bisnis, kelas 3A, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Dr. Neneng Sri Nurjana, SPMT, dengan judul Penerapan Design Thinking dalam mengatasi overload gudang dan efisiensi inventaris di CV dan Mak. Presentasi ini mencakup bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Mari kita mulai dari bab 1. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. CV Damakala ini adalah salah satu UMKM lokal di bidang fashion yang berdiri sejak tahun 2020 dengan fokus produk batik yang simpel namun berkarakter. Tunjukkan untuk kebutuhan keseharian modern woman. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Nurdini Prihastuti dan Bapak Ben Baskara. Namun, dalam operasionalnya, CV Damakara menghadapi beberapa permasalahan penting berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan dengan pihak manajemen. Temukan 3 masalah utama. Yang pertama, terjadi penumpukan stok barang di gudang karena sistem penyimpanan yang belum tertata rapi. Yang kedua, ada keterlambatan ekspedisi yang menyebabkan barang tidak sampai ke pelanggan tepat waktu. Yang ketiga, muncul kesalahan produksi dari pihak supplier yang berdampak pada kualitas produk. Selain ketiga masalah tadi, CV Damakara juga menghadapi isu limbah kain perca hasil produk rigid yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam dunia industri sendiri eh, dikenal sebagai salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar di dunia. Menjawab seluruh persoalan ini secara sistematis, kami memilih pendekatan design thinking, yaitu metode pemecahan masalah yang berpusat pada manusia atau human center, karena dinilai paling relevan untuk menghasilkan solusi yang benar-benar aplikatif bagi CV dan selanjutnya untuk slide yang ketiga, yaitu ada rumusan, masalah, dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi tata kelola gudang dan stok saat ini? Dua, bagaimana cara memanfaatkan kain perca dari hasil produk rigid menjadi produk yang bernilai ekonomi? Yang ketiga, bagaimana sistem tag label berbasis barcode dapat diterapkan untuk memudahkan pengelolaan barang di gudang? Yang keempat, solusi apa yang dapat dirancang melalui design thinking untuk mengatasi permasalahan operasional gudang tersebut? Dan sejalan dengan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki 4 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan operasional gudang dan stok. Kedua, merancang produk baru dari kain perca menjadi tote bag atau scarf. Tiga, merancang sistem tag label berbasis barcode. Dan yang terakhir yaitu merancang layout gudang optimal berbasis thinking. Pada garis besar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa solusi yang konkret, rancangan layout gudang, sistem tag label, dan pemanfaatan kain perca. Bisa langsung diimplementasikan oleh CV Damakara. Sampaikan juga, penelitian ini saya batasi hanya pada 4 design thinking, yaitu ada empathize, define, ideate, dan prototype. Masuk ke tahap tes dan tidak mencakup aspek perhitungan biaya implementasi secara rinci. Yang keempat, ada metode penelitian yang digunakan. Sekarang kita masuk ke bab 3 mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini kami menggunakan kualitatif deskriptif yang dipilih karena
Tujuan penelitian ini adalah memahami secara mendalam permasalahan operasional yang dihadapi CV Damakara. Dengan penelitian ini sebagai instrumen kunci dan data yang dianalisis secara induktif. Yang kedua, sebagai kerangka kerjanya, kami menggunakan pendekatan design thinking, karena pendekatan ini mampu mengintegrasikan empati terhadap pengguna dengan solusi yang inovatif, yang sifatnya praktis, dan langsung bisa diterapkan oleh CV Demak. Yang ketiga, untuk jenis penelitiannya adalah studi kasus, yaitu penelitian ini mengkaji secara intensif satu kasus tertentu. Dalam hal ini, permasalahan operasional gudang, pemanfaatan kain perca, dan sistem pelabelan CV di Damakara. Selanjutnya, masuk ke slide yang kelima. Desain penelitian ini menggambarkan alur pelaksana penelitian awal sampai akhir yang mengikuti 4 tahapan. Pertama yaitu identifikasi masalah atau kita sebut empathize. Di tahap ini kami mengunjungi lokasi si video Makara untuk melakukan wawancara dengan pemilik dan staf, serta observasi langsung terhadap kondisi gudang, alur barang, dan proses produksi. Tahap yang kedua ini yaitu permasalahan masalah atau kita sebut berdasarkan temuan dari tahap yang tadi, saya merumuskan 3 fokus masalah utama, yaitu penyimpanan gudang yang terbatas, penumpukan stok, kedua, belum adanya pemanfaatan kain perca dari produksi reject, dan yang ketiga, belum tersedianya sistem tag label yang memadai. Tahap yang ketiga yaitu ada kajian pustaka. Sebagai landasan teori, kami mengkaji literatur yang relevan di antaranya mengenai UMKM di bidang fashion, konsep dan 5 tahapan desain thinking menurut Brown dan IDEO, manajemen gudang dan prinsip perancangan layout menurut Fresel, sistem pelabelan berbasis barcode, manajemen stok dan inventory, termasuk konsep pivot, hingga pemanfaatan kain perca sebagai bentuk penerapan ekonomi sirkular. Kajian pustaka ini bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan resmi lembaga terkait. Yang terakhir, tahap keempat yaitu perencanaan solusi yang mencakup tahap ideate dan prototype. Ini kami melakukan brainstorming yang menghasilkan ide, solusi, kemudian merancang 3 prototipe. Yang pertama ada rancangan layout gudang baru, yang kedua ada sistem tag label berbasis barcode, dan yang ketiga rancangan produk dari pemanfaatan kain perca berupa tote bag dan scrap. Selanjutnya ada sumber dan jenis data. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu ada data primer. Primer ini yang saya peroleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pemilik dan staf CV Damakara mengenai permasalahan operasional gudang, alur barang, dan pengelolaan kain perca, serta melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik gudang dan tata letak rak yang berjalan pada saat ini. Dua, data sekunder yang kami peroleh dari buku, teks, dan jurnal ilmiah terkait design thinking, manajemen gudang, pelabelan, dan ekonomi sirkular. Dokumen internal Sivida Makara seperti catatan stok dan dokumentasi kondisi gudang, serta laporan resmi dari dari Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, dan lembaga terkait. Ya. Selanjutnya itu ada slide 7 yaitu teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data tersebut, kami menggunakan teknik. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini tujuannya menggali permasalahan operasional gudang, alur barang, dan kendala perusahaan yang bersumber dari pemilik dan staf dari CV dan makanannya sendiri. Yang kedua ada observasi tujuannya untuk mengamati kondisi gudang, tata letak, alur barang, dan pengelolaan kain perca.
Sumber datanya diperoleh dari kondisi fisik gudang CV Damak. Yang selanjutnya itu ada studi pustaka. Tujuannya ini untuk mengumpulkan teori dan konsep relevan sebagai landasan analisis yang bersumber dari jurnal ilmiah dan laporan. Terakhir yaitu ada dokumentasi, tujuan untuk mengumpulkan data sekunder berupa catatan stok, data produk, dan foto kondisi gudang yang bersumber dari arsip dokumen internal CV dari Damkaranya. Selanjutnya yaitu ada rancangan analisis data. Rencana analisis data saya mengikuti 4 tahapan design thinking. Pada tahap pertama yaitu ada empathize. Kegiatannya berupa wawancara dan observasi langsung ke CV Damakara dengan alat atau metode yaitu panduan wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Output yang dihasilkan yaitu data masalah aktual seperti stok, kain perca tanpa label. Yang kedua yaitu ada define. Kegiatan define ini merumuskan masalah dari temuan empati. Alat metode yang digunakan yaitu problem statement dan mind mapping. Output yang dihasilkan yaitu fokus masalahnya yang pertama ada penyimpanan, yang kedua kain perca, ketiga tag label. Dan tahap yang ketiga yaitu ada ideate. Di sini yaitu kami menghasilkan ide atau solusi melalui brainstorming dan mind map yang menghasilkan output seperti layout baru, barcode produk kain, dan produk kain. Selanjutnya pada tahap yang keempat ada prototype. Di sini saya merancang prototipe dari solusi terpilih, menghasilkan output berupa sketsa gudang, desain tag label barcode, serta rancangan produk outback dan slide ke-9 yaitu ada rancangan hipotesis konseptual. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Saya tidak menggunakan uji hipotesis statistik, namun saya menyusun 3 hipotesis konseptual yang akan dibuktikan melalui evaluasi prototipe. Yang pertama yaitu penerapan design thinking menghasilkan rancangan layout gudang yang lebih optimal sehingga meningkatkan efisiensi alur masuk keluarnya barang. Keduanya, penerapan sistem tag label berbasis barcode meningkatkan akurasi, identifikasi, dan pengelolaan stok di gudang. Yang ketiga yaitu pemanfaatan kain perca menjadi tote bag dan scarf yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi limbah. Selanjutnya ada kesimpulan. Bagi kesimpulannya, metode kualitatif deskriptif ini dengan pendekatan design thinking dipilih karena dinilai paling relevan untuk memahami secara mendalam dan merancang solusi yang aplikatif bahan operasional di gudang dan sistem pelabelan di CV dan Makassar. Melalui rancangan penelitian yang mengikuti 4 tahapan design thinking, kami berharap solusi yang dihasilkan nantinya benar-benar dapat diimplementasikan oleh CV Damakara sendiri. Demikian presentasi bab 1 sampai bab 3 dari penelitian saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.